Shalom, selamat pagi bagi umat-umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sangat bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai kita dalam peristirahatan kita. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan singkat yang berjudul masalah kita besar tapi Tuhan kita lebih besar. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ayat yang saya ambil pada renungan singkat pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain yang juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang itu, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan sedang dihadapkan dengan masalah. Mereka merasakan ketakutan, mereka merasakan kepanikan. Tapi yang anehnya di sini adalah bahwa ketika mereka menghadapi masalah, mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mengira ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan masalah. Malah justru sebaliknya. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, masalah itu akan timbul secara terus-menerus dan terus naik levelnya. Ketika kita kelas 1 SD, kita pasti dihadapkan masalah penjumlahan dan pengurangan dalam ujian itu. Ketika kita sudah lulus ujian itu, kita akan naik ke kelas 2. Ke kelas 2 kita akan dihadapkan ujian perkalian dan pembagian. Tentu masalah itu akan meningkat dari kelas 1 kelas 2, dari pembagian, dari pengurangan penjumlahan ke perkalian pembagian. Begitupun juga seterusnya ke kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Tapi bagaimana cara kita mengelola masalah yang besar itu menjadi perkara yang mudah? Ketika orang tenggelam dan mereka tidak bisa berenang, ketika dia merasakan panik, itu akan membuat dia sulit untuk berpikir dan bisa menyebabkan dia tenggelam dan hanyut dalam air. Tetapi jika kita tenang, kita tidak panik, kita bisa berpikir. Kita bisa koyakkan tangan kita dengan tangan tertutup seperti ini. Setidaknya kepala kita terlihat sehingga ada orang yang menolong kita dan kita tidak bisa hanyut dalam air. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan hanya bersama dengan Tuhan. Kita juga harus mengelola kepanikan kita juga harus mengelola ketakutan kita agar masalah yang besar itu menjadi perkara yang mudah. Yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati masalah-masalah yang ada. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada selalu kemudahan jika kita percaya kepada Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita.